Personal higiene pada ibu hamil yaitu menjaga kesehatan dan kecantikan selama kehamilan. Memasuki fase kehamilan, perawatan diri menjadi kunci untuk kesehatan ibu dan janin. Mari bersama kita pelajari caranya. Pentingnya nutrisi tidak bisa diabaikan. Konsumsi makanan kaya vitamin, mineral, dan asam folat untuk mendukung perkembangan janin. Hidrasi merupakan faktor krusial. Pastikan untuk minum air putih yang cukup setiap hari untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga prenatal sangat direkomendasikan. Ini membantu menjaga kebugaran dan mengurangi stres. Tidur yang cukup juga vital. Usahakan untuk mendapatkan tidur berkualitas agar tubuh dapat beristirahat dengan baik. Konsultasi dengan dokter secara berkala menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan. Dapatkan saran dan pemantauan kesehatan secara profesional. Ingat, perawatan diri bukan hanya tentang fisik, tapi juga kesehatan mental. Luangkan waktu untuk relaksasi dan kegiatan yang menyenangkan. Personal hygiene pada ibu hamil. Nah, jadi personal hygiene ini bisa diartikan sebagai kebersihan diri. Jadi kalau pada ibu hamil, personal hygiene ini yaitu upaya membersihkan diri, menjaga kebersihan diri untuk mengurangi infeksi. Karena di sini jika badan kotor, maka itu bisa adanya pertumbuhan bakteri dan kuman di tubuh kita. Jadi itu bisa memicu timbulnya infeksi yang berujung nanti jadi penyakit. Nah, manfaat menjaga personal hygiene ini apa pada ibu hamil? Yang pertama yaitu bisa mengurangi kuman dan bakteri yang ada di tubuh kita, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa mengurangi infeksi juga dan bisa kita terhindar dari penyakit. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk personal hygiene itu apa aja? Yang pertama, mencuci tangan. Cuci tangan ini merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, karena tangan ini dia merupakan yang paling sering kita pakai. Jadi misalnya kita makan, kita harus cuci tangan dulu, atau setelah makan harus cuci tangan. Setelah buang air besar, setelah buang air kecil, itu harus cuci tangan. Karena paling gampang itu kuman masuk lewat tangan. Kita makan pakai tangan, lalu kalau misalnya tangan kotor, nggak sengaja misalnya pegang-pegang tangan, pegang-pegang hidung, pegang-pegang mata, itu kan kuman gampang masuk. Jadi tangan ini kita harus jaga kebersihannya dengan sering cuci tangan. Lalu yang kedua, mandi minimal 2 kali sehari. Pada ibu hamil itu disarankan mandinya tuh minimal 2 kali sehari. Karena ibu hamil itu kan sering berkeringat. Jadi kalau misalnya berkeringat, badan kita itu lembab. Kalau badan lembab itu bisa gampang tumbuh bakteri-bakteri sama kuman. Jadi harus rajin mandi minimal 2 kali sehari. Manfaatnya mandi untuk ibu hamil ini adalah untuk bisa memperlancar sirkulasi, lalu bisa untuk menyegarkan tubuh ibu hamil juga, lalu bisa membersihkan diri dari kuman-kuman dan bakteri. Tapi perlu diperhatiin juga kalau ibu hamil ini kalau mandi kita harus hati-hati juga supaya ibu hamilnya jangan sampai jatuh. Lalu harus pakai air yang bersih juga, jangan terlalu dingin, jangan yang terlalu hangat. Terus kalau bisa mandi menggunakan sabun yang antiseptik, jadi biar kuman-kumannya itu semuanya hilang. Nah, lalu ibu hamil ini kita juga harus rajin keramas ya, karena kalau pada masa kehamilan itu kelenjar minyak di rambut kita itu dia lebih aktif gitu, jadi lebih banyak keluar keringatnya. Makanya kalau ibu hamil itu sebaiknya mandi harus keramas juga. Keramas yang disarankan itu 2-3 kali seminggu. Lalu menjaga juga kebersihan dari mulut. Nah, karena biasa kita makan itu sisa kotoran kan ada di makanan, ada di mulut, makanya kita harus bersihkan mulut kita. Jadi kalau misalnya sisa kotoran itu nggak dibersihin, mulut kita bisa bau, lalu bisa ada penyakit di mulut juga, kayak gigi tuh mudah berlubang. Terutama ibu-ibu yang hamilnya tuh di trimester pertama. Ibu di trimester pertama itu kan suka sering mual, sering muntah juga. Jadi pada trimester pertama itu biasanya produksi air liurnya tuh berlebihan, kebanyakan air liurnya. Makanya pas masa-masa itulah kebersihan mulut harus dijaga, karena kalau enggak bisa gampang berlubang giginya. Cara untuk menjaga kebersihan mulut nih bisa dengan rajin sikat gigi. Lalu untuk membersihkan di area mulut, di sekitar mulut itu bisa dengan membersihkan dengan kasa dan juga antiseptik supaya mulutnya ini bersih gitu. Lalu yang keempat yaitu mengeringkan
dengan handuk bersih ataupun tisu. Jadi setelah kita mandi atau setelah buang air atau buang air besar, itu daerah di sekitar genital, daerah si tubuh kita dan juga di bawah di organ genital itu semua harus kering, nggak boleh basah, nggak boleh lembab, karena itu kuman-kuman itu suka tumbuh kalau misalnya daerah tersebut lembab. Lalu kita juga bisa menghindari menggunakan pakaian yang ketat, karena kalau pakaian yang ketat itu dia kalau keringat dia juga bisa lembab, makanya nggak boleh pakai pakaian-pakaian yang ketat. Terus kalau misalnya pada ibu-ibu yang trimester pertama atau trimester ketiga itu kan sering pipis, makanya harus menggunakan pakaian dalam itu jangan yang ketat, dan juga kalau bisa yang menyerap keringat, jadi dia nggak jadi dia kering dan nggak basah. Lalu yang terakhir yang bisa dilakukan adalah pakai pakaian yang menyerap keringat, misalnya bahan katun. Pakai pakaian bahan katun dan pakaian longgar itu pakaian yang nyaman biasa pada ibu hamil. Jadi pakaian yang menyerap keringat itu baik pada ibu hamil supaya balik lagi, biar kalau misalnya lembab itu kan mengundang kuman-kuman juga. Jadi makanya supaya tubuh bersih, pakailah pakaian yang menyerap keringat. Dan juga pada ibu hamil ini nggak boleh pakai pakaian yang ketat, misalnya kayak stocking atau celana jeans yang ketat, karena itu bisa mengganggu sirkulasi pada kaki ibu hamilnya. Mungkin sekian dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.